Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini kembali saya akan buat rekomendasi saham untuk teman-teman jadikan sebagai watchlist untuk trading di tanggal 13 Maret 2024 ya, di hari Rabu. Karena di hari ini hari Senin tanggal 11 Maret ini adalah libur hari raya Nyepi ya. Jadi selamat merayakan buat teman-teman yang merayakan hari raya Nyepi, dan besok itu agendanya masih cuti bersama ya teman-teman. Nah, langsung aja sebelum masuk ke list sahamnya, saya mau teman-teman kembali jadikan rekomendasi saham saya sebagai watchlist ya. Jadi bisa nanti teman-teman analisa ulang, dan kalau memang oke ya ketika market opening direspon menarik gitu ya, ada kenaikan, baru teman-teman cari momentum entry. Dan disclaimer, ini bukan ajakan beli dan jual ya. Jadi keputusan beli dan jual tetap ada di tangan teman-teman masing-masing, dan tidak ada kepastian ya saham yang saya rekomendasikan itu akan naik. Jadi saya harap teman-teman bisa bertanggung jawab ya dengan trading teman-teman masing-masing. Oke, di tanggal 13 ini menurut saya masih nggak banyak saham yang menarik ya teman-teman, masih nggak banyak saham yang menarik. Kenapa? Karena di perdagangan hari Jumat kemarin ya, itu mostly menurut saya banyak dari pelaku pasar yang biasa mungkin trader-trader big player ya, mereka main aman karena libur panjang, mereka jaga, mereka punya margin trading ya. Jadi yang tradingnya pakai margin, pakai limit ya, mungkin mereka nggak berani barbar karena nggak mau nginepin portofolio gitu ya. Dan menurut saya untuk tanggal 13 ini harusnya masih akan wait and see dan screening ketika market jalan ya. Arahnya masih agak-agak sulit untuk ditebak, tapi beberapa saham yang menurut saya potensial ya, menurut saya potensial untuk dipantau itu masih ada Maya, Tins, sama BBYB ya. Untuk Maya ini, saham ini sebenarnya saya udah kecepatan jual ya. Waktu itu saya dapat average 180 berapa ya di sini ya. 180-an, terus saya lepas di 202, sempat ada koreksi tipis gitu ya. Sempat ada koreksi tipis dan sekarang malah naik kenceng banget ya teman-teman. Waktu itu saya info ini ada sentimen right issue, dan right issue-nya itu dibeli ya sama keluarga si pemegang saham pengendali ya. Sahamnya Bapak Dato Sri Tahir. Nah, ini saham Maya ini ya saham yang sangat-sangat liquid ya. Jadi kalau mau masuk gede juga lumayan. Dan di perdagangan tanggal 8 kemarin hari Jumat ini mostly yang masuk nih AKBK Foreign ya. AKBK Foreign beli banyak nih teman-teman, beli banyak. Seperti itu. Nah, itu menurut saya menarik. Yang kedua ini ada saham Tins, saham timah ya teman-teman. Dan kemarin karena saya nggak terlalu mantau ya, udah mau menjelang sesi 1 closing itu, closing sesi 1 itu saham Tins kan udah kencang banget. Saya waktu itu berasumsi malah sahamnya Antam akan ikut terkerek, karena kalau teman-teman yang paham ya, kalau teman-teman yang paham dulu ya, seingat saya tuh biasanya kalau seandainya Tins naik, apalagi Tins ARA, biasanya saham Antam itu ikut terkerek. Ini malah enggak ya teman-teman, Antamnya malah turun. Apakah karena masih belum beres kasus sama Budi Said ya, saya juga nggak tahu. Tapi Tinsnya sendiri ya, saham Tinsnya sendiri menurut saya masih sangat oke. Ini akumulasinya cukup solid ya, big accumulation dari foreign, ZP dan juga AK, ZP dan juga AK. Dan ini 20 miliar ya, terbukti sangat serius. Ini bukan saham ya, walaupun naiknya 20% volatil gitu ya, ini bukan saham gorengan ya teman-teman. Ini market capnya juga gede, value transaksi hariannya aja gede ya, sampai 42 miliar gitu. Dan di perdagangan kemarin tanggal 8 ini volumenya juga besar ya. Jadi udah ada dua, yang pertama dia naik 7% di tanggal 7, nah besokannya naik 20%. Masih ya, menurut saya masih menarik. Ini kan masuk ini downtrend, pembalikan arah dan langsung kenceng ya. Ini sayangnya langsung kenceng itu tadi ya. Tapi bisa ya teman-teman, kalau ngelihat dia naiknya sampai 20%, bisa teman-teman pantau untuk trading tanggal 13 nanti. Nah, selanjutnya BBYB. Jadi BBYB ini juga menarik menurut saya. Kenapa? Karena kemarin dia naik sekitar hampir 6% ya, 5,8%, dan diikuti dengan broker summary-nya yang juga lumayan gitu ya. Kalau ngelihat chartnya ini sudah 2 kali dia naik, dan volumenya ini teman-teman, volumenya ini dia per 4 trade terakhir ini cukup tinggi ya, cukup besar gitu volumenya ya. Jadi ini ya salah satu faktor yang menurut saya membuat saham itu menarik. Lainnya untuk saham-saham
Yang lagi manggung menurut saya nih nggak banyak teman-teman, nggak banyak. Kalau teman-teman lihat Maya tadi saya udah masukin, MSKY ini kita cek aja ya biar kita bisa sama-sama diskusi lah ya. Saya bisa sharing point of view-nya saya. Ada beberapa teman-teman mungkin melihat wah MSKY ini naik 21%, kenapa nggak masuk rekom? Karena menurut saya ini justru beresiko, dia naik dengan distribusi. Dengan distribusi dan teman-teman paham ya, MSKI ini adalah grupnya MNC dan EP adalah, nah itu ya. Jadi kalau misalnya kita mau main di sini resiko kita keguyur itu gede teman-teman. Jadi menurut saya ini kurang ya. Kalau menurut teman-teman menarik ya silakan aja. Kalau saya sih nggak terlalu menarik. Lalu ada juga saham baik nih teman-teman. Saham baik kalau dia nggak tahu ya, saya jadi berasumsi ya, mungkin saya bisa salah, ini market makernya si Becky ini orang yang sama dengan market maker di saham MPIX. Ya mungkin saya bisa salah ya, tapi kalau ngelihat pola mainnya tuh ya, jadi gitu-gitu jedor, gitu-gitu jedor gitu ya. Pola-pola mainnya ini kemarin sempat beberapa kali saya pantau ya bid overnya saham baik ini kayak gitu gaya mainnya gitu teman-teman. Dan ini dia naik ya, dia naik diakumulasi sama MG dan juga Becky. Nah ini di sini malah retailnya jualan ya, akumnya Becky. Tapi ini saya nggak berani untuk kasih ke teman-teman sebagai rekomendasi ya, karena menurut saya ini kurang begitu oke teman-teman. Saya udah kurang begitu oke ya, menurut saya ya. Tapi ya nggak tahu kalau menurut teman-teman menarik. Dan sisanya dari saham-saham yang jadi top gainer nggak ada banyak yang menarik nih. Ada Mira ini saham pemantauan khusus ya, harganya Rp7, bahaya banget ya, naiknya gede lah karena satu tick aja udah 16% ya. Tapi saya sih nggak berani. KRW juga ini kena saham notasi dibatasi 10% kenaikannya, dan sisanya ya mungkin lebih banyak pelaku pasar yang sekarang pindah ke market kripto kali ya, atau mungkin nggak tahu ya. Kalau dari saya mungkin itu ya teman-teman, masih akan wait and see di tanggal 13 Maret, tapi yang menjadi opsi Maya, Tins, BBYB masih akan menarik ya. Kalau teman-teman yang mau swing ya mungkin saham MAPI ya. Saham MAPI saya kemarin sempat ngecek menurut saya cukup lumayan oke ya, tapi nanti teman-teman cek lagi sendiri ya. Biasanya nah ini dia turun 4,8%, tapi data transaksinya menarik ya. KZ beli dalam jumlah yang lumayan besar di tanggal 8. Ini menurut saya dia akan ya nggak tahu ya, technical rebound kah. Kalau kita lihat seasonality-nya biasanya kalau perdagangan retail ini di bulan-bulan puasa gitu ya, mendekati lebaran ini akan menarik. Jadi buat swing menurut saya oke nih saham MAPI ya. Saham MAPI menurut saya oke. Sisanya sih masih belum banyak ya teman-teman. Kalau saran saya sih wait and see dulu ya. Ini di area support ya nih. Dia ada di area support. Kalau dia jebol sini buang, kenapa? Karena dia potensi ke sini. Tapi nanti teman-teman bikin aja planning masing-masing ya. Dari saya paling itu Maya, Tins, BBYB ya, MAPI buat swing lah ya, agak panjang. Oke, sekian dari saya. Kalau ada teman-teman yang mungkin punya saham yang menarik, boleh ya sharing di kolom komentar. Itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan, thank you.